Kamera roll action. Semua tim action kecuali MU. No action last night. One Ada shot on actionnya target. kalah aja. Actionnya kalah. Hari ini kita bakal review game week 22. Banyak pertandingan-pertandingan menarik. Tapi yang paling penting adalah gue mau ajak kalian nyanyi. Kita nyanyi, rame-rame nyanyi. Nyanyi apaan? Written in the Star. Written in the stars, a million miles away. Oh, saya nggak tahu lagunya. Masa nggak tahu? Saya nggak tahu lagunya. Written in the Star menurut gue untuk Liverpool. Jadi untuk semua fans Liverpool, kalian pastikan beli baju Liverpool dari sekarang yang musim ini. Yang juara. Karena bakal juara. Oh pasti. Yakin gue. Enggak lah. Saya Masih jauh. Nggak yakin. City comeback City. sebelum tanggal 30 Januari saya masih berharap-harap ya. Kalau tanggal 30 Januari transfer window close. Nah, itu baru Written in the Star. Nggak, menurut gue kenapa ya? Karena sudah banyak 1-2 match Liverpool yang anomali. Yang harusnya kalah nggak jadi kalah. Nggak jadi Yang harusnya seri nggak jadi keseri. Dan itu biasanya tanda-tanda gitu. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol Media, jangan lupa nyalain notification bell-nya. Kita ada di Instagram dan TikTok. Kalau mau berita-berita Chelsea bisa follow gue @olelatas. Kalau berita Arsenal follow punyanya Bang Basya @arsenalfolks. Kalau konten rusuh bisa @karimnasar. Bukan konten MU lagi, konten rusuh aja udah. Yang nggak subscribe Grombol gue sumpahin nambahin. Astagfirullahaladzim. Hah? Jangan dong. Oke, kita mulai dari pertandingan pertama. Gue bilang calon juara. The King who will be crowned, Liverpool yang dijamu oleh Brentford di GTEC Stadium. Stadium yang angker menurut gua belakangan karena jarang tim yang menang di sana. Di tim ketiga Kedua, dia. Tim ketiga yang menang. musim ini yang menang di GTEC Brentford. Ya, di kita. Yang kedua, Brentford juga on form. Damsgaard lagi bagus, Mbeumo, Wissa, even apa namanya? Backupnya si Kevin Shea juga lagi bagus. Liverpool berhasil membabat 2-0 dari late winner goal dari Nunes yang akhirnya berakhir brace dari Nunes. Nah, di sini kita tercatat kita melihat Liverpool 35 gol. Shot. 35 shot on goal. Kalau gue mau tanya ke kalian, 35 shot on goal berakhir dengan ending 2-0 yang dramatis. Ini on goal Itu 36. On goal. Bukan Oh, on enggak, goal. sorry. Shot, kan? Shots biasa, shot aja 35. Hmm. Nah, 35 shots ini memiliki arti bahwa Liverpool ini diragukan kemampuannya atau memang lagi suwe aja sampai last minute. Dibilang suwe sih enggak, karena Brentford bener-bener came to play parah. Brentford defense-nya bagus banget dan semuanya mainnya tuh semangatnya tuh semangat juang 45. Gue nontonin gue kayak Iya, salah mereka satu tim solid. sedikit nekel dikit mereka away, mereka ini dikit away. Nah, Semangat banget ya. parah semangat banget. Cuman sayangnya kebobolan. Menit 90 kebobolan, dropnya mentok. Ya itu kalau di atas menit 80 menurut gue memang fisik udah nggak bisa diandelin. Apalagi kena gol kayak gitu mental drop. Oh parah. Mentalnya dropnya. Enggak, makanya balik ke pertanyaan gue. 35 shotsnya Liverpool ini berarti Liverpool ini diragukan untuk menjadi juara karena 35 shots nggak bisa menjadi gol sampai di akhir, atau 35 shots ini malah menandakan kalau ini tim yang threat-nya serangannya itu paling menyeramkan. Ya. Gitu. Yang kalau menurut gue ini tim yang tadi lu bilang Written in the Star, gue setuju. Favorite Liverpool emang udah favorite season ini. Kalau ngomongin apakah ini tim yang paling pantas juara dari chance yang dia buat, yang dia create, iya. Tapi kan balik lagi, apakah secara personel ketika Mo Salah nggak perform, itu yang lain kemana? Itu kan pertanyaannya di situ. Kemarin beruntungnya Darwin dan Chiesa masuk, mereka berdua change the game juga, pemainnya juga lebih baik, lebih direct, dan untungnya Nunes nyetak gol. Tapi apakah itu pertama tanda bagus ya? Lu nggak perform, abis itu pemain dari bench masuk, Ya. lu change Itu the game. artinya ada support Iya. dari bench kan. Tapi apakah itu bisa berlanjut secara terus-terusan? Ya. Karena lu nggak bisa cuma ngandelin. Last game juga gitu ya si Iya. Jota ya. Lu nggak bisa ngandelin Mo Salah terus, Mo Salah nggak perform, apa solusinya? Dan nggak bisa terus-terusan ngandelin dari bench juga. Lo harus
tetap dominan. Tapi balik lagi kalau tim-tim sekitarnya pada drop point semua, ya itu nggak akan Tetap jadi aja. masalah gitu Betul. loh. Tapi ini kita kan kalau misalkan skenario-nya di mana sama-sama compete sampai akhir season, menurut gue ini bukan hal yang ideal. Cuma karena tim di sekitarnya juga emang pada drop point juga ya, dan Liverpoolnya bisa ngapitulisasi ya. Ya udah, he's written in the star. Szoboszlai malah yang di awal kita anggap lumayan drop, malah jadi on form sekarang. Dia menjadi pressing machine-nya, engine-nya Liverpool. Tapi sekarang malah gue lihat kelemahannya ada di lini tengah serangnya. Di tumpuan ujung tanduknya ini si Luis Diaz yang kayaknya dia gak mampu main peran sebagai ujung tanduk gitu. Gak bisa ya. Kemarin banyak beberapa bola-bola yang harusnya bisa dinikmati oleh seorang poacher gitu. Tapi karena dia bukan seorang poacher, itu gak terjadi gitu. Ya itu sebetulnya Darwin Núñez nunjukin kalau ya lo penyerang kayak gitu sebetulnya. Iya. Luis Diaz nggak bisa mumpulin itu. Sebetulnya Gakpo di posisi itu, cuma kayaknya Arne Slot ngelihat Luis Diaz hanya sebagai ini aja, sebagai apa? Shadow aja buat dua orang itu. Buat Dia real forwardnya dua itu. Iya, dan konversinya mereka itu terlalu jelek. Dari 37 shot itu cuma 8 atau 7-8 on target. Jadi menurut gue bukan ya mungkin dia how to attack-nya bagus tapi ketika masuk ke final third-nya ya lo mau apa? Mau shoot ke arah langit, ke arah corner, nggak ada gunanya karena conversion-nya jadi kecil banget, jelek banget gitu untuk bersaing. Emang Liverpool kalau kita lihat kenapa shot on goal-nya cuma 8? Karena dia salah satu tim yang gue lihat dikasih license untuk melakukan shot long shot gitu. Dan kenapa Gakpo main di pinggir kan? Karena memang Gakpo punya kelebihan untuk finish shot dari cut inside ke dalam inside kan. dari dalam gitu. Jadi itu baik dicoba, Szoboszlai juga sering nyoba, even Gravenberch juga sering nyoba. Memang harus berani ya. Alexis McAllister juga beberapa Jadi kali gol. ya itu. Szoboszlai jago banget sampai kemarin loh. Szoboszlai ya. Szoboszlai dari kalau gue dari Chiesa aktif tuh, Chiesa sempat comeback yang di Carabao ya, Chiesa ya. Mulai. Comeback Carabao. Itu kita udah mulai bahas Szoboszlai. Maksudnya udah mulai on form gitu. Szoboszlai on form, malah Curtis Jones yang jadi aneh, jadi ugal-ugalan. Ya. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, ketika tim mencoba bermain play against Liverpool, ya sebenarnya tim-tim itu juga dapat chance gitu. Kayak Brentford kemarin juga dapat chance, Nottingham Forest dapat chance. Jadi Liverpool memang punya superioritas di ofensif, di penyerangannya. Tapi ketika tim bermain berani, bukan mereka nggak ada kesempatan menang lawan Liverpool. Jadi ya namanya tim yang lagi on the way, lagi di rebuild juga, ya ini good start buat Arne Slot. Tapi masih ada chance untuk Liverpool drop point kalau tim-tim berani keluar dan Liverpool nggak bisa ngapitalisasi apa yang mereka punya. Gitu. Fans Liverpool sering bilang kalau mereka kan nggak dapat duit dari ownernya kan. Kalau kita lihat squad value, bukan hanya value tapi dari yang dibelanjakan itu mahal-mahal semua. Makanya kita nggak wonder gitu kenapa kok squad ini sangat bagus. Even sekarang seorang Ibrahima Konate, kalau kita lihat dari game kemarin bisa menjadi seorang deep line playmaker gitu. Bisa memberikan bola-bola progresi dari belakang langsung ke forward gitu. Ini bahaya banget gitu menurut gue. Dan ya mungkin ada satu hal yang harus dipelajarin menurut gue dari Arne Slot adalah mungkin fitness timnya juga. Kok bisa sampai game week berapa ini? 22. Masih cenderung gak kena badai cedera sama sekali. Paling cuma aman. Gonta-ganti di belakang doang. Chiesa memang sudah menjadi inilah. Iya. Udah penyakit lama kalau Chiesa kan. Konate sempat, terus siapa lagi? Alisson ya. Alisson. Artinya cukup stabil. Padahal kita mengingat kalau mereka itu skuadnya gak pernah dirotasi. Iya itu aja. Di kompetisi apapun yang dipakai itu aja gitu. Paling cuma Luis Diaz yang kena. Diaz sama tengah Szoboszlai sama Jones ganti-gantian. Nah sekarang kita ingat dia masih ada di IPL, masih ada FA, masih ada Carabao, masih ada Champions League. Apakah written in the star atau enggak? Itu pertanyaan terakhirnya. Nah tadi menurut gue Chiesa ini kan ya udah datengin dari summer kemarin, tapi sebenarnya ini baru main sekarang ya. Jadi bilang like a new signing lah. Ya ini menurut gue bisa jadi fresh juga, tapi FSG juga nggak bisa cuman diem doang, harus beli at least satu lagi. Tapi masalahnya Arne Slot juga bilang di press conference dia udah happy sama squadnya.
Dia ngerasa skuadnya ini ya happy Itu dan ini aja gak sih? Apa? iya dia cuma nyenengin owner aja. Man manajemen aja. Iya. Yang mana gue ngerasa Enggak, bukan PR, bukan buat manajemen, buat squadnya. buat skuadnya bisa. Supaya squadnya ngerasa percaya diri gitu. Dan kalau gue ngeliat di beberapa sosial media juga banyak yang sedikit nggak setuju fans Liverpool sama quote-nya Arne Slot karena mereka juga tahu nih maksudnya bisa kapan terjadi tiba-tiba salah cedera, tiba-tiba ini cedera ya susah kan. Jadi sebenarnya menurut gue Arne Slot meskipun lagi di posisi yang lagi sangat bagus dan bisa menang beberapa trofi tapi harus lebih nge-push owner untuk beli lagi karena itu badai itu bisa datang kapan aja. Ya, menurut lu rekomendasi lu Rim kalau misalnya harus diadakan transfer untuk Liverpool, posisi mana yang urgent? Yang paling urgent adalah Gak ada yang pelapisnya. urgent sih sebetulnya. Itu dia nggak pelapis, berarti udah ke pelapis nih. Iya. Lapisnya Van Dijk. Pelapisnya Gravenberch sama Leicester. Iya, Van Dijk Lo juga. nemuin tapi Kan lu ada nemuin dua- Elliot dia. Ada Elliot, ada Endo. Elliot kurang, Endo kurang. Van Dijk pelapisnya siapa? Van Dijk. Masa? Kuasa sama Endo, sekarang Endo mundur ke belakang. Ke back. Oh di kompetisi kecil suka main di situ. Jadi center back. Menurut gue Tinggi nih, ya? Ya bukan masalah tingginya, Tinggi. cuman dia bisa Iya, jadi banget, cover lah. Ya Mascherano juga jago. Iya. tapi nggak ngaruh menurut gue karena apa? Angin ini sekarang benar lagi di Liverpool banget. Itu kemarin. Ya enggak, pertanyaan gue kan kenapa gue ngomongin soal transfer? Karena pertanyaan gue ini apakah dia maktub tertulis akan juara di Mei Oh, nanti gitu loh. Makanya gue bicara sampai Mei. Nah menurut lo apa yang urgent nih buat FSG sampai Mei? Striker. Lah gimana? Forward yang paling penuh Liverpool. Tapi kurang. ya, Nggak, tapi dia, gue setuju itu striker. dia tuh model-model kayak yang harus dibeli tuh model kayak Weghorst. Oh, Ini harus disebut mulu. apa? Ada apa lo mau Weghorst emang? Oh, menurut gue tuh kayak Weghorst, Cavani. Masih yang real striker gitu. Iya, dia tuh butuh itu. Yang nunggu di depan aja udah. Nunggu aja. Nunggu ntar salah corner bismillah gol. Tapi enggak sih, itu tim tuh cuma butuh apa ya? Nah, ini kebingungan lo. Lo cari back juga kayaknya gak butuh back sebetulnya. Lo Enggak kan cari- tadi gue ngomongin 4 kompetisi nih masalahnya. Bisa. Ya makanya kalau misalkan mereka nggak terhindar dari badai cedera, menurut gue nih ya bisa dibilang cukup untuk lu dapat Iya. gelar. Tapi kan bisa dibilang gimana squad ini juga tipis sebenarnya kalau gue Ya, bilang. tipis Dia banget. sekali ganti doang. Iya sekali ganti gitu loh. Udah. Makanya gue ngerasa yang forward contoh forward ya. Salah ini kualitasnya timpang dibandingkan yang lain. Salah ini udah paling top. Iya memang. Ya mereka kalau lu compare sama yang lain timpang gitu loh. Jadi perlu satu orang lagi. Ibaratnya kalau dulu mereka punya Salah sama Mane, nah siapa nih gantiin Manenya? Karena gue ngerasa Gakpo sama Luis Diaz, Gakpo musim ini bagus. Belum. Tapi belum di level itu, belum di level yang bisa Ya belum nge-carry. level Sadio Mane sama Mo Salah kan Iya. di saat itu menurut gue selevel. Selevel ketika Salahnya nggak perform, Mane Iya. bisa perform banget sebagus Tapi itu. sekarang di tim mana yang ada seperti itu? di tim mana? Di Premier League Enggak, yang ini dimana kan ada ini dua kita star. bicara yang ideal. Kita bicara yang ideal. Ideal. Kalau ngomongin Nangkap nggak? iya, kalau ngomongin Liverpool juara mah bisa dengan squad ini, apalagi kalau Bisa. nggak ada cedera. Yang ideal adalah ada marquee, ada star, ada carry, seorang pemain yang bisa nge-carry tim selain Mo Salah. Ya paling Gitu. kalau emang harus ada satu marquee signing dari Liverpool, ya di midfielder. Nah, Karena midfieldernya posisinya Sobo sama Curtis dan mereka karena Sobo sama Curtis bisa ngisi yang dua itu. Iya. Curtis bisa balik ke belakang lagi atau bisa Endo juga. Ya. coba di Ya lapangan. beli satu yang sekelas sama McAllister lah seenggaknya. Sama posisi left back mereka menurut gue Robertson sama Tsimikas belum balik ke level yang seharusnya juga. Mereka kan ada rumornya ngincer Kerkesnya Bournemouth. Menurut gue left back Bagus. juga Tapi sangat vital juga. Kalau sih. untuk sekarang sayang menurut gue. Mendingan nanti di summer aja kalau untuk back kiri. Summer Kalau dia emang mau beli jual banyak. butuh sekarang ya butuhnya dia Dan dia nggak back ada tengah gosip sama atau sekali ya. midfielder. Nggak ada gosip transfer sama sekali ya. Ya nggak ada yang gagal transfer Zumeni malah ke Arsenal. Rumornya ke Arsenal kan. Tapi yang benar yang outshine setipisnya squad Liverpool ini ya benar tadi sistemnya Arne Slot. Jadi seolah-olah kayak Liverpool ini seolah-olah nggak ada masalah. Padahal lu compare musim lalu under Klopp kan masalah itu muncul tuh. Iya. Mulai satu kan. Sekarang Arne Slot dengan ide yang fresh, dengan implementasi Tapi yang fresh ya. bisa juga karena posisinya mereka sekarang. Even kalau sekarang skuadnya seperti ini, tapi nggak di posisi satu di Champions League, nggak posisi satu di Premier League, ya orang akan ngelihat ini tim butuh pemain lagi sebetulnya. Iya, cuman iya. karena yang Cuma peringkat karena satu, posisinya lagi baik dan nggak ada cedera dan Iya, segala kalau bahasa macam. Karim anginnya lagi ke situ. Iya. Iya. Nggak, menurut gue dia Carabao Jadi kayak nggak ada bakal menang. urgensi kan gitu kan. Menurut gue dia Carabao bakal ngelepas. Menurut gue ada bakal ngelepas. Carabao dia ketemu siapa? Dia enggak lah dia di Anfield masih ketemu Spurs. Bisa. Carabao Tapi ketemu kalau Spurs. Spurs Bisa- kayak bisa kemarin- Spursnya begini. Bisa Spurs kayak kan? kemarin mah ada Leg apa? pertama.
Iya, kalau Spursnya kayak kemarin sih Like-downnya kan berantakan. Anfield. Sama dengan squad yang sama. Like, kita jadi bahas sekarang. Cuma Enggak, maksudnya nggak apa-apa. dengan squad yang sama. Habis itu kita langsung ke match Spursnya nggak apa-apa. Dengan squad yang sama menurut gue ini squad yang sama yang ngalahin Liverpool. Squad yang sama, nggak ada Iya tapi perubahannya. Anfield Trim. Anfield leg dan kedua. urgency Iya. untuk menang. Iya memang. Gue tuh salah satu tipe orang yang ya udah stadion main di stadion mana nih, mau gimana nih, mau main di stadion mana Nah kalau iya. kalau it's Iya your lain day, it's dong, your Rim. day. Ya lain lah. Spurs kan punya segala problematikanya. Kemarin baru kalah lagi sama temen Merseyside Sama Everton dari tahun 2012. Iya. Bayangkan, Everton belum pernah menang di Goodison Park melawan Spurs dari 2012. 13 tahun. Archie Gray. Iya. Jadi tim yang problematik ini nggak bisa terus-terusan lo puji. Tim ini Gue berantakan. gak pernah muji. Yang Lo menangin tadi David lo Moyes dua-duanya. bisa favoritin lawan Liverpool di Carabao. Oh itu gue favorit ya. Ya, favorit karena udah unggul agregat. Iya, itu Dia kan tinggal nahan imbang kan. logika. Iya. Di atas kertasnya kayak gitu. Iya. Kata di atas kertas Liverpool all the way. Dan yang satu kasihan, yang satu juga gak bakal lolos. dan 2-0. menariknya David Moyes yang 2012 memenangkan game itu dan hari ini David Moyes lagi. Gitu. Nah ini Spurs gue nggak tahu harus mulai dari mana ya. Spurs harus mulai Sebenarnya dari gue dari di awal season pelatih menurut gue mereka checklist. Ainge menurut gue punya kualitasnya gitu untuk membangun squad yang bisa compete di tahta tertinggi gitu. Squad building, menurut gue sering ngomong sama lu kan, Spurs squad buildingnya bagus banget. Kena badai yang gue nggak tahu Hancur-hancuran sih. angin topan apa badai nih. Gila loh. badai cedera. Cederanya. Terus pemainnya juga. Cederanya tapi lo harus tahu dulu karena apa. Gila. Iya makanya. Karena ada di pelatihnya sana. sendiri. Kenapa? Karena rock and Pelatih roll-nya. sendiri. Karena rock and roll-nya dia di Celtic juga ini penyakitnya. Oh sama. Penyakit dia adalah cedera-cedera. Dia bilang, ya gue gak peduli. Gue mau orang-orang latihan kayak begini. Oh gitu. Mau sampai cedera gue gak peduli. Gue udah punya standar buat latihan Kayak Ten gue. Hag, kayak Pochettino sama gitu. Makanya kenapa orang-orang mulai kesel di Spurs menurut gue karena ini Ainge kenapa nih? Kenapa nih orang setambeng itu jadi orang? Mungkin kalian kurang tahu tambeng itu artinya teka. Iya. Teka Keras terlalu. kepala. Orang keras kepala, orang kebek lebih gila. paham tambeng dari Iya. teka. Mungkin kalian kurang tahu teka ya. Teka itu Keras kepala, biasanya keras kepala. bader. Sinonimnya dikeluarin. Terus? Nah itu yang dimana Ainge ini menurut gue harus 2 disalahin. 3. Yang pertama, kalau lu bilang squad building, menurut gue squad building juga. Nah salahnya. Masalahnya, yang pertama ngapain dia di summer ngelihat dia butuhnya di mana, dia beli Dragusi. Lo muji-muji Dragusin sebelumnya. Enggak, Dragusin Enggak ada masalah dong. Dragusin kan ini center back. Center Backup back. center Apa back. masalah? Backup center back-nya kurang. Backup center back lu beli Dragusi ngapain? Ben Dev. Bentar ya. Wah berat nih orang. Sinus pak. Si Ben Davis juga kan itu bukan pelapis yang bagus. Lu Ben Davis berat emang dari zaman dulu. Oh iya kan, ngapain? Lu udah tahu nih problem lu di mana? Lo nggak punya pelapis. Lo terlalu mengandalkan Van de Ven dan Guti Romero. Buat apa? Harusnya tuh lo tahu dari awal kalau misalnya di sini gue Emang jelek. gak ada lagi ya? Coba bentar. Lu lanjut aja. Ini kan Archie Gray dimundurin ke situ. Emang lanjut aja gue mau cek. Archie Gray squadnya. dimundurin ke situ. Itu kan menurut gue salah. Dan siapa suksesornya Heung Min Son? Nggak mungkin Timo Werner. Artinya pemain Korea juga yang baru datengin siapa? Hwang Lita mas. Enggak, yang Min Hyuk. Berat ini Yang orang. Min Hyuk. Yang Min Hyuk. Itu PR banget itu. Parah. Itu PR. Brennan Johnson. Mereka punya Van de Ven. Iya. Mereka punya Cuti Romero. Itu. Mereka punya Dragusin. Mereka punya Ben Davis. Udah. Udah. Makanya. Cedera semua tuh, tinggal Dragusin. Tapi sebenarnya 4 itu Dragusin, dalam Ben bermain Davis. 4 back, 4 center back itu sebenarnya cukup. Cukup. Apalagi back. lo main satu kompetisi, Iya. 2 kompetisi kan. Sebenarnya cukup. Makanya problemnya bukan di squad building banget menurut gue, tapi di ini badai apaan kayak gini. Badainya gila ini. Training. Pas training parah loh ini. Iya, anggap trainingnya heavy gitu. Heavy yang bikin dia cedera. Cuma lo kalau ngomongin heavy, zaman klub kurang heavy apa? Untuk kayak game pressing lo butuh training yang super heavy juga. Oh, tuh klub parah. Iya. Parah klub. Nggak bisa Makanya cuma banyak cedera juga nggak sih. bisa nyalain anginnya juga. Nah kalau gue lebih ke egonya Nih Ainge. gue bacain ya yang cedera Egonya ya. Ainge. Gua bacain sebentar. Bentangkur. Itu kan cadangan yang diandelin banget. baru main kemarin. Ini semalam gak ada. Bentangkur, Odobert, Odobert juga. Udogi,
Romero, Van de Ven, Vicario, Werner, Bissouma, Johnson. Johnson. Iya. Johnson main loh kemarin. Gak ada. 2 hari yang lalu, 2 game yang lalu. Oh 2 game lalu. Iya main. Yang gue masuk kalau kemarin tuh 2 game yang lalu. Lawan Arsenal. Jadi cadangan kan. Menurut gue apa ya? Menurut Kalau gua sih jumlah- tim lain jangan komplain lah Iya. kalau ada cedera. Kenapa? Iya tim begini Ini cedera. gila ini. Intinya loh itu intinya yang cedera. Gue juga Inti semua ngerasain season lalu kayak begini. Nah ketika jumlah segitu pemain banyak cedera, ya lu satu sisi nggak bisa nyalain pelatih. Terlepas lu bilang metode pelatihan gimana-gimana, tapi yang gue kritik dari Ainge adalah bukan itunya, tapi dia tetap memaksakan apa yang dia mau dengan pemain yang berbeda. Menurut gue itu sangat vital. Lu harus nurunin ego lu harus ubah sedikit cara main lu nggak bisa main terlalu terbuka kayak gitu. Bayangin Everton bisa create chance segitu banyak ke Spurs. Itu menurut gua nggak make sense ketika Everton punya penyerang ya forward Everton ini kan ya kurang lebih. Tapi dia bisa create chance. Calvert-Lewin. Iya kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Cuma Calvert-Lewin, Ndiaye, Iya. Doucouré, McNeil. Udah. Daka Iya. ya. Tapi dia bisa create Idris segitu gue. banyak chance. Begitu kualitasnya Iya. begitu. Iya. Dia bisa create segitu banyak chance ke Spurs, makanya sini kan yang salah apa ya? Menurut gua Itu Ainge match seru loh tapi. harus sedikit XG-nya Everton sampai ngerubah. 2,0 Iya. satu game. Itu match seru loh, fun fact. Dia harus main lebih bukan pragmatis, benar lebih pragmatis. Mereka kan masih punya forward yang punya speed yang kencang, main lebih rapat, lebih pragmatis, organisasi dirapihin. Jangan main terlalu metal kayak gitu. Iya. Jadi oke lu cedera ya, tapi Nah bener dong kalau pragmatis dia mainnya metal. Enggak dong. beda lah metal Iya tuh dong, all pemain. out. Pragmatis lebih main. baik duduk. Pragmatis tuh kayak Elisa langsung salah gitu. Oh enggak dia kan mainnya tung swing zoom. Enggak ada gila. Nggak, bukan ada. main Dia selalu- bukan main ya. Intensitas tinggi Nggak, dia. dia selalu bawa tengahnya untuk menyerang Iya. gitu loh. Fullbacknya ikut jadi gelandang. Iya. Itu pasti Pedro Puro pasti invert, Kayak Rugi gitu. pasti Jadi invert. bukan main pragmatis tapi lebih pragmatis. Jadi lu bisa tetap main attacking football seperti apa yang Edge mau, tapi lebih rapat organisasinya, lebih apa ya, lebih rapih lah. Jangan ugal-ugalan Dan kayak yang gue biasa. masih bingung sampai sekarang dia belum Gitu. di-sack itu aja. Oh enggak akan. Enggak akan. Siapa enggak? Apa Kita ini? ngomongin Bisa, Tottenham bisa. Enggak, maksudnya Ainge-nya apa ya? Dia satu kali menang dong dari 10 game. Enggak Bisa bentar lagi. ngomongin Tottenham. Ainge siapa? Sebentar, Nggak akan. sebentar. Lo ngomongin Tottenham, what you expect? Lo expect dia sekarang lagi di enggak, Champions League enggak, semifinal. enggak. Kita Lo nggak sebagai- expect dia final dan di juara-juara enggak. This is the team that doesn't win Enggak, kita anything. sebagai podcaster maksudnya kita membayangkan kalau kita itu Spurs atau kita fans Spurs gitu loh. Gitu dong. Expect-nya kan ada dong. Kalau misalnya gue menjadi diri gue, wah biarin aja, masa gitu. Enggak apa yang di expect sama fans Spurs. Sekarang posisinya aja sama lo. Iya kan? Menurut lo posisi lu normal gak? Kalau gua kan rebuilding. Normal Iya, nggak? lo kan udah tidak bisa nge-sack lagi kan. Amorim udah gak mungkin lo pecat. Nah kalau Spurs kan masih oke lah. Cuma kalau menurut gue sayang juga buang sekarang. Enggak, iya setuju. Gak Kalau bakal ngasilin apa-apa soal lo jual. Juara nih season ini Carabao menurut gua juara. gini, kalau lu ngemecat Ainge itu akan tetap bakal jadi problematika yang berulang-ulang lagi. Lu manajer baru musim kedua, musim ketiga, hal yang sama juga akan terjadi. Ya ini spirit Arteta lu bawa kesini. Bukan, Ini spirit Arteta ini. bukan. Ketika dua manajer yang winner, Conte, Mourinho, nggak Iya. bisa menang di situ. Mereka komplain. Ada something wrong maksud Ada lo? something wrong. Ini masalahnya Spurs ini sebenarnya mirip sama Liverpool sama pas MU zamannya Glazer. Masalah di ownernya. Sampai sekarang. Ya sekarang tapi maksudnya Ineos agak sedikit mendingan, tapi maksudnya masih lah. Boleh nggak? Gue sebenarnya pengen udahan bahas Spurs, tapi gue kepo. Menurut lu apa sih keunikan dari Daniel Levy, owner Spurs sampai bikin tim berantakan gini? Karena menurut gua mereka apa ya? Kalau dibilang Spurs ini nggak spending uang juga enggak juga, dia juga maksudnya spending uang juga, tapi kebanyakan tuh tidak pernah menyelesaikan tugasnya dan kebanyakan misprofile ketika beli pemain. Contohnya Ya lihatnya sekarang. Solanke. Ya, Dia butuh striker, dia beli Solanke. ya ketika lu Spurs yang punya target top 4, punya target untuk mungkin bahkan compete buat juara bisa dibilang dong. Spurs kan targetnya mereka seperti itu. Kompet juara. Ya enggak dong, dari fansnya mereka pingin itu dong. Mereka punya pin title. Ya lu bukan Solanke strikernya. Siapa Mat? Striker yang menurut lo profilnya bagus yang mau ke Spurs.
Makanya kan di situ poinnya. Daniel Levy tidak bisa attract pemain seperti itu. Karena lo harus sadar kapabilitas tim lo tuh seperti apa. Lo nggak ketika pemain kayak Image-nya, Image tim lo lo. nggak ketika Newcastle bisa datengin Isaac kok. Lah Isaac waktu itu Isaac Sociedad waktu emang itu, sejago apa? Lo bukan saat itu apa nih? Kalau lo bandingin saat itu lo profil ini Van de Isaac. Ven bagus loh. Hah? Lo kalau Iya. ngomongin Isak di Sociedad sama Van de Ven di Wolfsburg, ya sama bagusnya. Iya, tapi- Udogi di Iya. Indonesia bagus banget. Iya, tapi kan balik lagi dia tidak bisa. Solanke. Balik ke poin gua awal kan. Dia tidak bisa Double digit. menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan, dan kedua tidak bisa sempurna untuk nge-track profil pemain. Lu compare dulunya lu punya Harry Kane yang sangat sensasional. Downgrade ke Solanke. Iya. Nggak Harry Kane bisa. itu dibentuk. Oke, kalau lo jadi Levi, Iya. lo kehilangan Harry Kane, lo punya duitnya, lo beli Iya, siapa? ya striker di market ya banyak striker market yang bisa Siapa? dibeli. Siapa? Ya baik, lu cari aja nama-nama kayak mungkin nama-nama kelas atas. Gue nggak bilang ini pemain bisa masuk ke Spurs apa enggak, tapi profil yang harus dicari profil kayak gitu. Kelasnya, Big names, kelasnya. kelasnya Coba. seperti Nah, itu. kayak gimana? Misalnya nama-nama kayak Osimhen, nama-nama kayak, nih lu dengerin, bukan gue nggak bilang, Harganya. gue nggak bilang Gue belum ngomong loh. Gue nggak bilang Osimhen mau ke Spurs. Gue bilang profil yang harus dicari sama Levi itu yang seperti itu. Gue jujur, Profil kalau yang gue bisa pribadi, ngatrol. gue impress sama squad buildingnya sebenarnya. Itu cuma di kasat mata doang, Le. Itu tidak menyelesaikan. Kalau lu mau jadi tim Europa League, mungkin iya. Tapi targetnya fans Spurs kan gak seperti itu. Mau lu bilang dia tim bottling, lu kalau lihat fans Spurs di luar sana, mereka tuh mau menang. Lu kalau lihat siapa? Lu lihat expression. Lu lihat siapa tuh yang perempuan? Ya. Mereka tuh mau menang. Abby Summer, mereka mau menang. Dan itu cuma representatif dari fans Spurs. Semuanya mau menang. Tapi ini yang didatangi nama Levi kan tim pemain kelas B. Iya. Ya, Dan- artis berarti kan iya. ekspektasi kita sebagai fans netral Itu minimal loh. mereka di peringkat 6, 7, 5 gitu kan. Tapi Iya. kan mereka sekarang di 14. Iya, gitu. mereka. Wah, gue sih nambahin dikit. Menurut gue kalau pembelian menurut gue udah bagus karena ini. Kalau ngeliat season lalu, Solanke dengan double digit, dengan harganya dia segitu, lo kalau disuruh pilih, Kenapa Solanke murah ya? Solanke 60 apa 50 gitu gue lupa dibelinya. 50 apa, pokoknya dari 40 ke 60 lah. Lo kalau disuruh pilih dapat opsi untuk ngebeli Osimhen yang belum Premier League proven. Nggak harus Premier League proven. Enggak, dengerin dulu. Nggak harus Premier League proven. Apa lo beli Solanke yang di Bournemouth aja double digit? Yang mendingan Osimhen udah menang Serie A. You need to winners, bro. Lu You need perlu to winners. Iyalah. Lu Spurs gila. Kita ngomongin kalau kacamata rival, gue senang Spurs kayak gini kan. Tapi baik lagi gue coba menempatkan posisi gue sebagai fans Spurs. Ngerti nggak? Dan nauzubillah jangan sampai. Tapi maksudnya kayak gitu. Iya lu King of the world. pemain lu semua pemain yang nggak pernah, siapa yang pernah juara di situ kecuali Romero di Piala Dunia, paling siapa lagi, nggak ada kan. You need to winners, you need a player that have mentality to win. Tapi dengan Bukan squad pemain ini kelas squad B. bagus, man. Solanke Bagus, is season not- lalu gak bisa dibilang kelas B. Dan- Solanke season lalu adalah kelas Di A. Bournemouth, lu perform di Bournemouth sama tim Double top, digit, Mat. lu perform di Bournemouth sama tim top 6 itu levelnya beda. The pressure is Iya, different. tapi kan Rim. Solanke perform, ini terakhir dari gue ya. Solanke Iya. performnya di kompetisi yang sama di Iya. IPL. Di Premier League dia golin Tetap gol aja. MU, dia Gitu loh. dia kemana golin, dia Iya, golin, tetap dia golin. aja. Tetap aja beda. Tetap Oke, aja oke. apa? You Ada. perlu winners di situ. Siapa di situ yang bisa carry Spurs untuk menang? Siapa yang Coutinho punya Romero kaptennya. yang punya mentality untuk Oke, menang? kita Itu nggak pindah ada. ke pertandingan selanjutnya. Itu nggak ada. Karena ini fans Spurs sudah mulai panas. Oh, bukan. Fans sudah mulai Bukan. panas. Kita Oke, pindah ini fans ke Spurs yang sangat- tim yang baru bangun dari tidur lamanya. Ada Manchester City yang dijamu Ipswich Town. Menang 6-0. Partai BB. Highlightsnya star of the match adalah Foden dengan 2 gol dan 1 assist. Pemain yang diragukan setelah menang PFA ngedip di Euro. Di awal season ngedip sampai kata Gundo katanya sakit bronkitis ya kan. Sebenarnya dia kenapa kita nggak tahu di awal Sekarang season. masih sakit gak? Apa udah tiba-tiba sembuh? Nah ini kan 2 gol 1 assist. Ya jadi pas golin sembuh gitu. Iya. Pas sakit bronkitis lagi. Iya. Yo berat. Nah pertanyaannya adalah apakah City back on track? Yes. Itu nomor 1. Dan kalaupun back on track, how high can they go this season? Winning. Menang lagi? Winning. Gak mungkin. Loh, how high? Gak mungkin. Shoot for the moon if you value land among the stars. Gak mungkin. Enggak, yang ini aja dulu. Realistis. Peringkat 2 dapat. Ya peringkat Kalau 2 gue. dapat ya makanya peringkat 2. Enggak lah, punya 2 punya Arsenal. Enggak ini Dapat. sekarang Nottingham. Hah? Tapi Nottingham juara. Nottingham gak kepleset sama sekali, Le. Iya makanya. Arsenal masih kepleset nih.
Nottingham kepleset karena Liverpool comeback kan sama. Jadi oke, kenapa kalau ada Nottingham yang nggak pernah kepleset, kenapa City yang nomor 2? Kenapa nggak Nottingham nomor 2? Ya City udah, menang, kita tahu lah udah. Tim-tim kayak gitu nggak akan lama di atas. Mentok-mentok dia di peringkat 5. Ujungnya di 5, di 6. City akan balik. Ya anggap paling bagus peringkat 2, juara enggak. Juara udah Liverpool kayak susah untuk ditarik ke bawah. Peringkat 2 lah paling oke dia. Dia mulai dari game tanggal 26 itu tanggal berapa? Tanggal 2 Februari ya. 2 Februari Arsenal versus Manchester City. Itu penentuannya. Kalau Arsenal ditarik ke bawah sama City, City akan naik ke peringkat 2. Akan ada Kusanov. Saya punya Havertz. Akan ada Apa siapa itu lagi? Marmoush? Siapa lagi? Victor Reis. Vitor Samar. Dan mereka Apa Immediately. Vitor emang Reis. Immediately. Tapi kalau Vitor Reis kayak nggak langsung main karena dia back kan, nggak urgent. Yang bakal langsung main menurut gue sih Marmoush. Katanya dia mau Marmoush gak bakal sih. cadangan. Dulu. Si Kusanov. Kayak gak ada yang langsung. Enggak langsung main. Mereka Kayak main kayak beli doang deh, menurut gue. mereka masih beli midfield lagi loh katanya. Dia masih aktif di bursa market. Dia masih butuh mengganti Rodri. Iya. Ya itu iyalah. Harusnya Zubimendi itu. Saya lebih main bisa diambil nih sekarang. Enggak lah, kan udah dibeli. Geblek. Emang udah dibeli Lah Mas? udah. Lu gimana sih siapa? Zubimendi. Udah here we go gimana sih? Udah personal terms. Belum. Tinggal diaktifkan. Soon, here we Tinggal go. diaktifkan release belum clause. here we go. Belum. Here we go soon. Tinggal diaktifkan release clause. Ya Allah. Apa di City Ya City. Allah, Omar sampai Marmoush. pawai, sampai Omar pawai. Marmoush. Back on track ya. Back on track. City ya, oke. Langsung bilang- aja gua bilang dari ke minggu topik lalu. selanjutnya. Gua bilang dari minggu Ada lalu. orang dikontrak mau saingan sama Cole Palmer 2034. 34 Haaland. Apa harus ada Palmernya? Palmer di situ? 2033. Ya, terus. Ada nggak yang punya presiden sama? Longestnya sebelum Haaland Palmer Inaki William. Bukan di Premier di League. Premier League. Longest kan Cole Palmer. Sekarang dilawan nih sama Haaland. Ada nggak lagi selain dia? Inaki William the first player that dapat kontrak 10 tahun. Ikan bukan di Premier League, Enggak, Ri. gua nggak tahu aja. Dan bukan di tim gede. Fakta, lo gue ngasih tahu emang. Sekarang kalau gue bawa Cole Palmer masa lalu apa? Ya enggak, gua nanya, enggak ada. Ya terus masalahnya kalau gua tahu bahwa Inaki William apa gitu. Minum. Ngomong. Ya. Kita balik ke game nih. Kita coba balik ke game. Nggak Kan usah lagi ngomongin ke game, ke Haaland. Enggak, gua mau Enggak, ngapain? City apa sih? Udah, mereka party lawan Ipswich naif mau main dari belakang. 3 gol dari mereka mau coba main dari belakang di intercept udah. Gue ngapresiasi diri gue dulu, oke? Gue doang yang dari minggu lalu yang bilang kalau Foden is back on track. Gue ngeliat Foden is a good player. Dari minggu lalu gue udah bilang ke kalian, Foden. Foden top scorer 2025. Siapa? 5 gol Oh iya. di IPL. Tahu Foden ini back semua goal scoring, berjalan bos. secara beruntun. City back on track, sistemnya kembali berjalan. Foden perform lagi. Iya. So he is a system player. He's System a very player, good setuju. player, superstar apa lo mau sebutin, but he is very systematic player. Kalau sistem lu nggak jalan dia nggak bakal ngapa-ngapain. Iya. Berarti secara nggak langsung sistemnya Pep itu di tangannya dia. Iya. Bukan kayak DB yang balik atau ya mungkin Rodri berasa banget. Berasa. Cuman orang keduanya Phil Foden. Iya. Iya. Lo harus nonton how he plays, how he pass the ball. Enggak. Biasa aja segitunya, How nggak he segitu. look Jujur the aja. ball. Dengan Dia timingnya standar bagus F, aja, iya. enter the box. Iya. Enter the box, dapat space, bagus. Ya itu standarnya Foden. Enggak, jujur gue Iya. di bawah, menurut gue Foden waktu itu ada game apa di TikTok itu yang passing apa itu. Ya menurut gue memang layak dia selalu di bawah Saka sama Palmer menurut gue. Instingnya sih yang gue menurut gue lebih oke dari Saka Dia, sama Palmer. dia bagus dari Saka sama Palmer cuma satu hal. Long shot. Dah, that's it. Di luar long shot dia nggak lebih bagus pada Saka Palmer menurut gue. Ya. Ah kita nggak tahu. Ya, tapi kalau- sekarang gue lebih banyak dibanding mereka berdua. Tapi kalau lihat City, menurut gue bisa di highlight beberapa poin. Pertama, sementara ini Pep udah nemuin yang pakemnya sistem 4-1-4-1 dengan Foden dan De Bruyne main dua di tengah, nama Haaland tuh triangle 3 itu sangat perform. Biasanya Savio main kiri, tapi kemarin Doku main kiri kan. Kovacic juga lebih punya freedom, Kovacic kenapa ya? lebih punya freedom Kenapa? juga. ke Prime depan. anjing. Iya. Sumpah. Tiba-tiba prime. Kovacic di Chelsea 5 tahun sama di ini bagusan di City anjing. Sumpah. Nah itu masuk. Jago banget. Apa pemain-pemain tuh emang gelandang tuh di umur Emang tertentu tuh biasa emang aja. dapat. Lah, Gelandang gimana lu? bertahan ya, gelandang bertahan. Lu dia 2 game umur-umur. terakhir Kovacic yang ngangkat loh. Ya, Siapa? Nggak ada Gundogan, nggak ada siapa-siapa kok. Ngobrol biasa aja Gundogan sih. udah Dia habis. tahu how to bring the ball to the front. Apa? Dia tahu how to. Di Chelsea nggak bisa long shot loh, Bay.
Sekarang gue long shoot mulu ya. Beledung. Dan selain sistemnya udah pas, sistem itu membawa confidence. Kelihatan dari gimana body language pemain-pemain, mereka lebih lebih kayak fokus, lebih setiap passing, setiap shoot itu seperti ada clarity yang jelas itu dia mau ngapain. Jadi dari sistem ke confidence, dari situ ya pemain-pemain pada semua convert semua. Makanya City kembali ke formnya yang bagus. Yang seharusnya. Jadi dari momen itu. Ini gak mau bahas Haaland. Haaland gue mau bahas. Nah. Bego tuh orang. Kenapa? Gak jago bener. Akuin lah. Match malam. Enggak, Haaland kontrak bukan Haaland main. Sekalian kontrak aja. Haaland. Sekalian aja. Bego tuh orang sumpah. Bego depan gawang gak gol. Kan ngegolin dia, Rim. Ya Allah, kalau lu chance lu 15 kali yang gol 1. Iya. Di depan gawang one on one gak Ada gol. 1 ke atas kipernya, pas di tangan kipernya. One on one gak gol. Apa yang gak gol? Ngapain? Dia emang kenapa sih? Emang gak boleh striker punya bad day gitu? Oh, gak boleh. Dia bad season. Biasanya golnya Bad masih seasonnya belasan. beda 1 masalah sekarang. Beda 1. Top scorer beda 1. Beda 1 masalah. Nomor 2. Iya kan itu kan pas stat padding nih season awal season. Apa sih stat padding? Stat padding jadi ada Enggak, gue tau artinya. Padding, Maksudnya apa? Hah? Gue tau artinya. Ngetok aja di Emang awal kenapa gitu. kalau stat padding? Ya gak apa-apa, kayak Palmer aja. Iya, emang kenapa? Kalau stat padding Kayak emang kenapa? Palmer, iya cuman bisa golin di match-match kayak begitu, ya gak? Yang lawan Brighton kan? 4 gol kuatrik kan? Iya. Emang Habis Brighton itu, susah sih ya. apa ya? Brighton Susah kan berat. Brighton? Lah, enggak, semua tim tuh punya beberapa kryptonite-nya, ya enggak? Oh gitu. Kayak ngomongin MU. MU ketemu Fulham enggak ada takut-takutnya. Tapi Apakah Chelsea menang lawan Fulham? Ya kalah. Ya Tapi gue udah. nggak ngeremehin Fulham. Apa? Nggak ngeremehin Fulham. Gue nggak kayak lo ngeremehin Brighton. Kok gue ngeremehin Tadi lo Brighton? bilang Palmer bisa kuatrik karena lawannya Brighton. Lo enggak, semua orang punya kryptonite masing-masing. Oh. Semua tim ada lawannya masing-masing. Dan enggak, Enda juga enggak menang lawan saya. Anda gimana? Endingnya itu. iya. Ya kalau main Haaland kontrak Kontrak 9,5 tahun. Kontrak Ada. 9,5, iya. Ya oke. menurut gua ketika lu di over kontrak 500k gaji pokok per minggu dan ditambah additional bonus-bonus yang bisa mencapai 800 sampai 1 Iya, juta. terima. Iya. Iya lu Jelas. terima. Ketika lu punya kesempatan untuk bisa ngelewatin rekornya Alan Shearer untuk menjadi pencetak gol terbanyak dari ya. Kata CEO-nya ke Pep, the agent is okay, the family is okay, Haaland is okay. Iyalah. Iyalah. Ya Semuanya iyalah. oke. Semuanya oke. Jadi ya udah dia set, emang dia udah punya secara finansial udah dapet, secara tujuan dia juga ada goal Mr. City gitu. berarti ntar ya. Jadi Mr. City. Ya udah Tapi gue enggak lah. Itu Guys. juga salah satu triknya City juga. iya. Untuk Buat ngunci dia. Iya. Iya. Jadi harganya bakal terbang kan. Bakal terbang nantinya pasti ya mungkin kalau apa kayak Kalau mau dijual dia 150. Dan gue Siapa? takutnya dia karena Pep mau keluar. iya, Takutnya bisa. Pep keluar, dia Iya. pengen keluar. Oh, oke. Ada Kalau nggak salah tuh begitu-begitu ada nanti. bukan release clause Pak ya, ada kayak clause, gue lupa deh, ntar Pak Siti mungkin bisa komen, ada clause tuh di tahun berapa harganya Haaland tuh bisa dibeli berapa gitu. Mana gue baca. Mungkin. By the way, Tapi clause clause itu sebenarnya nggak rilis publik kan? Itu kan cuma perkiraan-perkiraan tau gak lo? Sampai sekarang tuh kan rilis clause nggak ada yang tahu. Itu kan private agreement, nggak ada yang tahu. Ya, tapi kalau ada release clause untuk ini ada harus dikasih tahu. Enggak, biasanya tim lawan tuh dapat bocoran. Enggak kayak misalnya Dortmund waktu Haaland dirilis di Iya, clause iya, itu kan dikasih tahu. Dikasih tahu Dortmund. tuh. Release Iya, clause mungkin pas nego dikasih tahu, oke, di kontraknya dia ada nih. Iya. Cuma kalau Fabrizio Romano nih nge-publish ke publik, ini ya kontrak dia ada isinya ini, isinya Oh, enggak perjanjian ada, ini. kayaknya. Nggak tahu sih gua Kayaknya kalau itu itu. tebak-tebakan doang. Tebak-tebakan. Oh, jadi Cuma biasanya Fabrizio rilis Romano pembohong. Release clause Bukan. biasanya kasih tahu emang Bukan diumumin. Sebenarnya juga tergantung source-nya sih. Ketika source-nya Fabrizio nih ngizinin Fabrizio buat nge-post juga, dia pasti akan Iya, nge-post. mungkin aja. Kalau misalkan gak diizinin, biasanya Fabrizio juga akan diem nggak nge-post. By the way, Haaland menurut gue udah karir dia sebagai pemain bola udah hampir dapat semuanya. Kecuali negara ya, kita nggak ngomongin negara ya. Ya, kalau Cuman klub udah semua. kalau klub udah semua, dia mau ngapain lagi? Ya nggak gitulah hidup. Ya gitu. Fun Kalau fact ngomong lah. kayak gitu Alvarez kelar Iya. udah. Iya makanya gue jadi Alvarez juga Selesai. kelar. Ya enggak, lo dibayar nih. Lo sekarang dibayar kontrak 500.000. Hatta City-nya degradasi, gue juga mending. Gue mending Di City. Gitu. mending di City karena nih buat masuk kotak kalian ya. Per bulan 2 juta dolar. Bayangin per bulan Belum 2 bonus. juta euro Belum bonus. atau pounds. Bisa dibilang itu sekitar 40 miliar per bulan. Gaji Haaland ya. Bayang gak lo?
Lebih anjing. Itu belum tax tapi kan. Itu belum tax, iya, sama taxnya 40%. Iya kayak Mbappe di PSG kan 1 juta seminggu. Itu mat. 1 juta euro di PSG. Kita Belum tax tapi. 40% taxnya. ya kan 10 miliar per pekan. Jadinya berapa nih? 40, bener. Iya 500.000 pounds. Iya 40 bener kali. Di-convert bener kan? jadi Iya kan? 10 miliar rupiah per pekannya. Nih, gue kasih tau rincian kontraknya Haaland ya. Selama 10 tahun tuh kalau di total 5,1 triliun. 510 miliar per tahun. Gak lucu. Kerja setahun cukup. Itu belum bonus golin, belum bonus apa-apa nih. Gue baca semua Bonus Pak. juara. Ulang ya. 5,1 triliun 10 tahun, 510 miliar per tahun, 42,5 miliar per bulan, 10,6 miliar per pekan, 1,4 miliar per hari, 59,4 juta per jam, 989.000 per menit, 16.000 per detik. Belum Semenit sejuta. ya. Per detik nasi uduk Rim. Ya. Asik gitu. Makan yuk bentar ya. Nah, sehari 3 detik aja. Iya, aja. Iya. Sehari se-M, Rim. Sehari se-M sakit sih. Nah ini kita kembali lagi ke topik. Tadi gue bahas ada tim yang lagi mempersiapkan miliaran untuk merampungkan timnya. Itu adalah Arsenal. Arsenal yang track on the way ke juaranya tersandung lagi sama Aston Villa lagi-lagi. Seperti Karim bilang, setiap tim ada buginya. Kalau buginya Arsenal adalah Unai Emery. Lebih tepatnya Unai Emery. Karena ini orang udah jadi buginya Arsenal dari Villarreal. Oh gitu ya. Semifinal Europa League ngalahin kita. Jadi emang Unai Emery ini Arsenal harus ditahan 2-2 di kandang sendiri. Mencatatkan yang mencatatkan gol adalah kemana siapa aja sih? kemarin Arsenalnya Martinelli. Martinelli. Havertz. Terus Havertz bukan yang kena perut bukan ya? Bukan. Oh, itu offside. Tielemans. hah? Oh Tielemans sama Tielemans sama Watkins. Itu bukan Ya. yang itu on goal Merino. Enggak. Tielemans. Gitu kan? Tielemans. Oh. Tielemans. Gitu. Yang Merino kan offside. Enggak, handsball. Dengan Oh, sebuah handsball Havertz. Handsball, Ya? iya. Oke. Nah ini seperti prediksi gue, kenapa ini jadi batu lagi? Kenapa? Karena gini, gue sejujurnya gue respect sama Arsenal. Gue appreciate bagaimana mereka handling the team dengan segitu badai cederanya, mereka masih bisa menantang atau masih bisa strive di top 4, even di top 3 sekarang. Dengan kalau kita ngomong catatan banyak banget kan yang cedera, key player Saka, kemarin even nggak ada Saliba, terus Odegaard, belum lagi back yang gaji butanya kan banyak ya, Calafiori, Tomiyasu, Ben White. Masih bisa gitu, gue respect. Tapi kenapa 80 menit atau 70 menit game yang sangat sangat nikmat dari Arsenal tiba-tiba harus di turnover segampang itu tuh? Why? Dia kalau kita ngelihat gamenya sebenarnya agak kaget. Harusnya memang bukan easy win ya, cuman sangat pantas Arsenal menang. Cuman kehilangan konsentrasi di 8 menit kita kebobolan 2. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sebenarnya gue ngelihat apa yang terjadi di Liverpool lawan Brentford. Apa yang Liverpool lakuin kita nggak bisa lakuin. Pergantian pemain yang optimal gitu. Di cadangan kita kayak cuman yang layak main cuman Jorginho sama Sterling. That's it. Mungkin Tierney Cuma bisa dibilang. Jorginho berarti. Cuma Jorginho sama dengan cuma Jorginho gitu. Oh iya. Jadi susah gitu kalau mau terlalu analisain gamenya. Menurut gua kita kurang lebih menunjukkan urgensinya dari awal, dari menit 1 kelihatan. Cuman itu ketidakmampuan Arsenal untuk khususnya melawan tim-tim mid block yang overload di tengah. Ketidakmampuan Arsenal untuk dominate the midfield tuh kelihatan lagi gitu. Kita lihat di Atlanta, kita lihat di Inter. Karena memang komposisi pemain kita tuh nggak cocok banget buat main di tengah. Odegaard yang by the way bukan nomor 10, nomor 8 Newcastle nomor 10 sangat tidak bisa main di tengah. Dia bukan Ozil, dia bukan Bellingham. Santi Cazorla. Iya, maksudnya dia sebenarnya pocket player banget gitu. Tapi ya balik lagi Partey berapa kali dia blunder. Gue nggak bisa paksain dia di bek kanan. Tapi dia blunder berapa kali. Jadi gue agak capek sih Mat, jujur aja. Tapi balik lagi gue nggak bisa. Mungkin ini topik yang penting ya. Soalnya banyak narasi nyalain Arteta. Susah juga nyalain Arteta gitu. Gue nggak maunya alasan gue beralasan. Kita ngelihat cedera kita sama Spurs dari total 25 pemain yang cedera yang nggak pernah cedera cuma 3 pemain Arsenal. Yang nggak pernah cedera cuma 3 pemain.
Di saat kita ngelihat tim-tim yang cederanya semasif itu, kita ngelihat apa yang Arsenal bisa lakuin sebenarnya impresif. Liverpool tahun lalu cedera badai nomor 5. City tahun ini cedera badai nggak bisa masuk top 4 baru kemarin. MU cedera badai. Spurs cederanya sama Arsenal nomor 15 sekarang. 15 ya. Ya gue capek, mungkin Basya bisa lanjutin atau Karim untuk gibah. Ya. Kayaknya bukan Arteta doang yang biasa disalahin. Martinelli juga biasa disalahin tuh. Ya, gue agak Padahal kaget jujur. sejujurnya Teli dia sekarang di musim ini sudah melebihi daripada musim lalu. Dia udah mencetak 6 gol, which itu 6 gol itu gol dia musim lalu. Artinya dia lumayan overperform lah sedikit daripada musim lalu gitu. Overperform tapi Dalam belum kelas sesuai dia, ya? belum sesuai standarnya di mana dia udah 5 tahun di Ya, dalam Arsenal. standar dia. Menurut gue dia belum mencapai standar atau performa yang kita harapkan sebagai fans terhadap dia. Ya, gue sering bilang, lu nggak bisa terlalu harapin Martinelli. Iya. Dia udah mencoba, kita tahu work ethic Martinelli gila gitu. Salahnya siapa? Salahin pelatih atau board yang memaksakan Iya. dia jadi starter gitu. Kalau ngomongin in game-nya ya sebenarnya jelas Aston Villa ini salah satu tim terbaik dalam hal progresi bola, passing between lines. Unai Emery dari zaman dia di Sevilla, Villarreal, Valencia, Arsenal bahkan dia progresif pas through lines itu sangat bagus dan terlihat dari awal mereka Emery datang emang untuk main counter gimana dia nempatin Watkins bener-bener sangat di depan untuk ngapit Gabriel sama Timber. Dan banyak pasti beberapa kali ada passing babak pertama yang emang menujunya situ. Dapat bola, through pass ke depan, dapat bola, long ball ke depan. Yaitu work sampai menit 60-an di mana kita tiba-tiba switch off habis kita golin 2. Gue enggak tahu kenapa kita habis golin pertama, kita nyari gol kedua. Iya. Seharusnya dari gol kedua, kita nyari gol ketiga. Tapi kita malah switch off di menit 60 habis golin kedua itu. Complacent. Kita switch off dan Emery punya Kata-katanya Amrabat. punya satu strategi yang menurut gua 2 gol itu dari 2 skema yang sama menurut gue. Iya. Crossing, tapi bukan crossing ke tengah, crossing ke pojok gawangnya Arsenal. Misalnya dari kiri, crossing ke pojok gawang Arsenal. Gol kedua pun sama dari kanan ke kirinya Arsenal. Emang Nggak, sengaja tapi ditarget. bisa Memang dibilang kita lihat emang Emery itu ditarget. memainkan side overload. Iya. Dia Iya. selalu lihat, dia tuh selalu berat kanan atau berat kiri. Iya. Targetnya adalah nanti akan ada pemain terakhir yang menerima di side lawannya Iya. gitu. Tapi bisa dibilang golnya Arsenal dua-duanya juga gol yang sama kan. Gol yang Iya, sama dari low cross, sama. low cross. Iya. Switch. Dua-duanya low cross, Dari low cross. Trossard Iya. dua-duanya. Itu kan ya sama aja, maksudnya sama aja dua-duanya. Kalau misalnya apalagi yang nontonnya cuma highlight doang, lo pasti ngeliat highlight, lo ini 4 gol sama nih, gue bilang 4 ini. Pasti lo bakal merasa seperti itu. Cuma perbedaannya adalah Havertz pas nendang tujuannya hampir gak gol itu. Itu apa hampir gak gol jujur. Ketepis tapi masuk kolong ya? Kalau nggak salah. Enggak, dia ngarahin kolong, nggak kena kaki masuk ke belakang. masuk ke belakang. Iya. Kalau Martinelli kan ditangkap cuma di belakang nangkepnya. Iya. Kalau misalnya Havertz itu Kena yang kaki. ketepis, itu yang ketepis kena kaki. Cuman itu tadi bener kata Basya yang dimana abis menit 60 Arsenal nggak ada urgensi untuk gol ketiga, gol keempat menurut gua. Nggak ada bener-bener kayak ayo. Cuman ada Trossard doang di menit 90 akhir-akhir bola out sedikit dia. Begitu. Ya, itu kan. Nggak cocok jujur tuh. Nah ini sebenarnya Itu kan. ada yang menarik nih. Sorry Paul. Arteta beberapa kali terakhir di press conference udah agak nyinggung board kayaknya. Yang dikasih indikasi buat fans Arsenal bahwa kayaknya boardnya ini nggak mau support gitu. So dia bilang I love my players with what we have. I cannot ask for more. I cannot terus diulang gitu. Dan banyak yang mentafsirkan nih dia mempertanyakan board. Soalnya udah terjadi sebelumnya. Kita ngelihat berapa kali Arsenal tidak punya alternatif. Musim pertama dia title contender hancur gara-gara nggak ada Saliba dan menunggu sampai summer untuk membeli alternatif Saliba yaitu Timber yang akhirnya cedera juga. Kemarin ini sekarang juga Saka gitu. Jadi masalah tidak ada alternatif itu sebenarnya deeper than that gitu. Kalau kita ngelihat kita ngandelin anak 17 tahun jadi alternatif pemain terbaik kita Odegaard. Kita ngandelin siapa Kiwior untuk jadi defender alternatif defender terbaik kita Saliba. Kita andelin Sterling untuk jadi alternatifnya Saka gitu. Jadi agak capek jujur. Arsenal ternyata bukan nggak punya winning mentality timnya. Jadi bukan tim yang nggak punya winning mentality, tapi klub Mungkin yang nggak punya winning mentality. Bukan timnya. Jujur tapi gua klubnya. iya. Jujur kalau lihat ya berapa 10 tahun Karena gua terakhir pernah ya ngomong iya. dulu gua 20 pernah tahun ngomong. terakhir. Kalau nggak salah, lu juara IPL itu dari juara 1 sampai juara 2. Jadi juara 1 2 3 4 itu bedanya dikit banget. Juara 1 harganya beda sendiri hadiahnya.
juara 2, 3, 4 Beda tipis. itu cuma beda 10 juta. Jadi buat owner Amerika nggak juara is not a problem. Yang penting lo top 4. Yang penting hijau buku rekening. Karena bedanya cuma 10 juta. Kalau nggak salah anggaplah ini sebagai contoh ilustrasi aja ya. Kalau juara 120, kalau runner up atau nomor 3 nomor 4 110. Wih, saya juga Jadi mau. ngeluarin duit, push the limit of the finance buat juara itu nggak worth it. Nomor 13 dapat berapa, Pak? Tahu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak, tapi Sang menurut gua gue sempat bahas ini di episode debat sebelumnya. Tapi kita harus nge-breakdown kan sebenarnya apa sih problematika Arsenal? Apakah Arsenal, apakah Kroenke nggak spending duit? Bisa dibilang nggak juga. Arteta dikasih 800 juta untuk spending. 5 tahun. Sekarang kita masukkan, apakah Arteta orang yang pelit? Ya nggak juga, dia banyak beli pemain. Cuman kemana posisinya kan? Oh, kalau Arteta kita nggak tahu Iya. apa main sama Arteta. Palingnya enggak. Maksudnya Arsenal, gitu. enggak, maksudnya di itu. Cuman banyak pemilihan di mana? Di goalkeeper, di center back, di midfield, di forward paling sedikit posisi banyak di forward, ya kan? Haram biol. Nah, sekarang kita ini lagi nih, spesifikin lagi, apakah emang Arteta nggak mau beli forward? Kita harus flashback 5 tahun ke belakang. Berapa rumor forward yang sangat relevan, yang sangat terbukti bahwa Arteta mau beli forward, nama-nama kayak Vlahovic, Rafinha, bahkan zamannya Isak, Mudryk, Sociedad. Isak. Tapi kenapa nih? Lu punya duit, lu spending duit, tapi kenapa nggak beli forward? Makanya gue mengerucut ke satu hal di negosiasi. Kenapa gue selalu Sekarang nggak ada ngomong? Dirtek juga kan? Iya. Kenapa gue selalu nyalain Edu? Karena menurut gue problematika itu memang di negosiasinya. Lu bisa blame Arteta banyak hal. Mungkin beberapa pemain squad building lu bisa blame dia. Tapi nge-convert untuk beli forward itu lebih sulit dibandingkan lu beli midfield, back atau goalkeeper. Lu coba lihat selama 5 tahun di 800 juta Arsenal spending, siapa sih pembelian yang ribet? Cuman Declan Rice. Yang lainnya gampang, rilis Partey, rilis Klose. Calafiori jumlahnya murah. Havertz, Garasel. Iya, Havertz sama Chelsea juga mau ngejual. Negosiasinya gampang. Iya, maksudnya nggak ada main bagus. Cuman lah, Declan Rice yang bisa dibilang rumit sama West Ham dan itu juga nyicil 4 tahun. Siapa forward? Tadi gue di awal menyebutkan soal Iya. Arsenal mau membuang-buang miliar-miliaran untuk Iya. membangun timnya kembali. Tapi kenapa uang miliaran malah ditaruh ke seorang gelandang lagi? Nah itu jawabannya. Berarti menurut gue di Nggak, gue mau proses. tahu lebih deep Nah, gitu. iya. Ada apa urgensinya untuk ngelock central defensive midfielder gitu? Iya, kalau menurut gue itu masih masuk akal ya. Di luar apakah Arsenal butuh striker atau enggak? Menurut gue two things Karena can be Arsenal true. satu dari beberapa tim yang nggak ada rumor transfer sama sekali. Ada dong sebenarnya, Sesko dan lain-lain. Nggak, Cuman maksudnya yang strong. hot. Iya. Itu nggak ada connect, nggak ada apa-apa gitu. Iya, dia menurut gua dua prioritasnya Arsenal adalah satu beli forward, tapi satu lagi beli Zubimendi. Kenapa? Karena Partey dan Jorginho sudah hampir fix keluar di summer. Jorginho habis kontrak. Habis kontrak, Partey kayaknya habis kontrak Iya. juga. Jadi memang di luar adanya striker nih emang dibutuhkan banget gitu pengganti mereka berdua. Cuman gue bakal salahin apa yang Arteta menurut gue salah, gue bakal nggak salahin apa yang Arteta salah. Menurut gue dan gue mau bakal ngangkat satu teori ya. Satu Arteta nggak terlalu ngandelin pemain-pemain yang udah terbukti injury prone. Masih ngandelin Partey, masih ngandelin Jesus, Calafiori, Zinchenko, yang akhirnya kayak same shit different season aja kita bakal tahu nih orang cedera gitu. Terus kita nggak ada main cadangan nih. Tapi soal cadangan lo isinya begitu, Zinchenko, Jesus, Calafiori yang selalu cedera gitu. Ini kan tanda tanya. Nomor 2, ini terakhir sebelum kita tutup ya mungkin. Ada pakar yang gue respect banget ngangkat teori Odegaardism yang sebenarnya No new thing. yes, yang sebenarnya jadi downfallnya Arsenal selama ini. Odegaardism adalah over obsessivity, terlalu obses dalam konsep bahwa permainan Arsenal harus berputar dari Odegaard, revolve around Odegaard. Kenapa? Karena di saat adanya Odegaard, kita memaksakan Odegaard menjadi star number 10. Kita sacrifice banyak hal. Kita sacrifice nggak ada real number 10. Soalnya nggak mungkin ada Odegaard terus ada real number 10 di nomor kiri, balance-nya nggak pas. Kita memaksakan Declan Rice jadi second striker. Kita kalau dengan data tidak mengeksploitasi secara optimal Saka. Jadi ada juga teori bahwa ada suatu konsep yang tim klub dan board obses terhadap Odegaard menjadikan star player yang jadi jatuhnya kita gitu. Tapi Odegaard kemarin nggak main kan?
Main. Oh, Nah ini gue nggak kelihatan mau nekenin ya, bukan berarti kita nggak mau Odegaard nggak dimainin. Odegaard menurut gue dari awal gue bilang Odegaard nomor 8. Jangan dipaksakan Odegaard jadi kayak Zidane-nya atau Ozil-nya Arsenal gitu. Ini masalahnya. Di saat kita nge-treat Odegaard sebagai game breaker padahal dia bukan, kita jadi kalah di banyak hal. Jadi banyak yang bilang, sorry gue mau potong, gue mau terakhir, banyak yang bilang forwardnya Arsenal bukan masalah utama. Gitu aja. Mungkin bisa komentar. Makanya tadi itu take yang menarik sih sebenarnya karena itu informasi anak-anak Arsenal doang gitu kayak itu, ya kan? Ya tapi kelihatan sih memang ada distrust atau ada trust issue di saat permainan digiring ke sebelah kiri. Itu kelihatan lah dari heat map-nya tuh selalu ke kanan gitu kan. Artinya memang ini tim revolve around Odegaard gitu. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya kayak gitu. Enggak, karena kita memaksakan Odegaard jadi number 10 atau jadi Zidane atau Ozil padahal dia bukan. Kenapa nggak Odegaard udah jadi main di double pivot atau number 8, kita beli nomor 10 beneran gitu. ya makanya itu kan sebenarnya tadi pembelian Fabio Vieira seharusnya seperti itu. Fabio Vieira seharusnya Tapi mentah. nggak, visinya Bukan flop sih sebenarnya. Iya. Mentah. Visinya Arteta adalah mainin Rice sebagai nomor 6, Odegaard dan Fabio Vieira. Visi awalnya. Tapi Fabio Vieira ya balik lagi cedera, nggak bisa keep up sama Premier League intensity-nya juga nggak bisa. Dan jadi terbengkalai. Jadi makanya tadi makanya gue bilang kan, ini gue rangkum juga sedikit lah. Gue nggak bilang gini, Arsenal tidak juara, Arteta ada faktornya. Tapi kan perlu persempit seberapa besar faktornya. Nah makanya gue selalu bilang, mungkin juga Doli setuju bahwa Arteta bukan faktor terbesarnya. Ada faktor tapi bukan faktor terbesarnya. Baik tadi gue sebutin Arteta juga ngincer forward apa segala macam. Makanya gue punya asumsi, ya gue spesifikin, ini asumsi gue ya, masih belum tentu benar tapi ya fix di negosiasinya. Kenapa Arsenal nggak bisa bener-bener squad buildingnya itu 100% perfect. Ya. Tapi masa Manajemen buildingnya juga berantakan. Bisa mungkin dalam iya. 5 tahun masa nggak bisa dapat satu striker? Makanya tadi tuh Rem, coba gue tanya sama lo deh, siapa yang negosiasinya? Havertz gimana sih? Siapa pemain Arsenal di 800 juta yang Arsenal spending yang negosiasinya sulit? Cuman Rice. Sisanya pemain gampangan semua. Bahkan Zubimendi rilis clause. Zubimendi rilis clause, lu gak perlu nego, cuma nego personal terms-nya aja. Anda boleh tersenyum. Iya. Anda boleh mengulang senyumnya? Ya, senyumlah dengan perkataan Amorim. We are the worst team in MU history. Maraburu baila. Tapi acceptance itu awal daripada kebangkitan, awal daripada kesembuhan. Yes. Menerima sesuatu. Yes. Gua di era pasca SAF, mungkin habis Mourinho kali ya. Kayaknya baru ada pelatih ini doang nih yang mau ngakuin kalau timnya jelek. Loh, Rangnick? Rangnick kan Conte. Conte kan Spurs. Maksudnya ini positif dibandingin Ten Hag yang delusional, yang selalu ngerasa. Udahlah. Lah bukan. Gue lagi ngangkat Amorim. Enggak, Ten Hag mulu, kasihan Nggak. gue sama Ten Hag. In comparison, gue memuji Amorim. In comparison ke Ten Hag, kok salah? Ini gak salah. Bagian mana salahnya? Gue demen Ten Hag sampai sekarang. Oh gitu. Ya. Maksudnya gini, cara dia di presscon, bagaimana dia nge-brand timnya itu beda banget. Kalau Amorim, he's a pure realist. Dia orang realistis, ngerti gak? Beda sama Ten Hag gitu. Dan lu sebagai fans nerima ini gimana? Ya. Apakah lu lebih ke mazhab yang walaupun kita jelek jangan ngomong gitu dong. Gini. Apa lu nggak seprideful itu, lu cukup bijaksana untuk benar gue setuju. Gini, kita tuh gue berkaca dari Charlie Chaplin ya. Menurut gue. Chaplin nggak pernah ngomong ya. Apa? Dia pernah ngomong. Chaplin nggak pernah ngomong. Dia pernah ngomong. Sekali itu ngomong dari itu tentang Sekalian Mr. Bean. Bukan. Life is a tragedy in short terms, but it's a comedy in the long way. Oke. Yes. jadi nggak ada yang positif ya. Iya makanya. Cuman saya lagi kepikiran coach itu, jadi saya mau itu. Oke. Ya ini kalau mau dilihat, gue prediksi kalah kan, prediksi gue kalah. Mana posisi kalah? Wallahi prediksi gue kalah. Mana? Nah, kita ngomong kita nggak bakal pernah. dimakan sama Brighton. Di kayaknya. preview gue bilang kita bakal kalah, pasti kalah. Menurut gue bakal kalah. Karena buginya Brighton. Bukan karena bugi, karena MU tuh di saat MU lawan Liverpool itu hoki. Bisa diakuin. Tuh karena gak ada Ali ngomong gitu ya. Bukan dalinya, iya. MU tuh lawan Liverpool hoki. Hokinya kenapa? Liverpool nggak came to play. Itu Liverpool nggak datang untuk dengan pressingnya mereka. Kalau MU ketemu tim yang pressing dikit kayak Brighton kemarin, dikit pressing hancur. Dan Amorim ini kita harus sedikit menyalahkan dia sedikit. Iya. Dia bingung. Iya.
Dia bingung, apakah gue mau man to man, apa gue mau low block? Man to man, apa gue mau block, apa gue blocking? Atau Ini kan bingung kan, wah gue harus gimana? Akhirnya nggak ada certainty di lapangan, hancur mainnya. Pemain bingung mau kemana? Gue harus kemana ya? Gue press hancur. Golnya Brighton, ini sama golnya kayak Southampton gol ke kita. Persis. Dia ngelihat, nah ini gue gambar ini gimana ya? Kalian nonton lah sebenarnya. Iyalah. Kalian nonton juga match Southampton. Golnya sama. Ini mana dari sini ngumpan ke sini. Yang di sini jadi tipuan, kita fokusnya di sini. Yang ini kosong, ini lari ke sini. Ini. Nah, begitu terus. Golnya seperti itu. Capek. Harusnya lo paham dan lo tahu, sadar diri. Nah, ini masih banyak nih. Center back kita jangan di-invert. Ngapain? Dan kita Enggak, karena main 3-4-3 itu 2 gelandangnya itu repot banget. yes, Harus ada yang bantu. yes, and Mainu Ugarte is not a perfect duo. Dia shit 2 malah. Gue udah bilang berkali-kali, nggak nge-shoot juga. Kita nggak usah ke situ juga, iya. Gue udah bilang berkali-kali, Mainu taruh depan, jangan taruh belakang. Depan belakang striker. Iya. Wow. Dia masih kecil. Nah, kita mau tarik ke preview lagi. Rico Lewis. Iya, Rico Lewis lagi nih. Dia masih kecil. Dia nggak cocok. Ugarte itu butuhnya siapa? Adalah Eriksen kasih pil muda, gue udah bilang. Itu kuncinya kita adalah kita butuh kayak begitu. Tapi ini adalah bentuk daripada resiko ya untuk memindah tim yang bermain dengan 4 back selama 30 tahun mungkin. Ada. Habis SAF belum pernah main 3 back kan? Pernah. Siapa? Van Hal. oh iya Sebentar. benar-benar panel. Iya 3 back. Tiga berarti. back. Iya berarti kan ada 10 tahun tuh gak main 3 back. Terus dipindah 3 back itu gak gampang. Pertama, timnya gak gampang adaptasi. Kedua, pemain juga ada yang memang dia spesialisasi 3 back, spesialisasi 4 back. Betul. Nah ini belum di scrapping nih. Belum di filter. Mana yang cocok, mana yang enggak. Delik Semua diaduk. nggak cocok. Nah, Delik nggak cocok. Maguire cocok. Maguire the best. Maguire ya sekarang ini top 3 lah menurut gue. Dalot gak cocok. Dalot menurut gua udah Nggak ada waktunya. posisinya. Ya Allah dari sekarang Dalot sampai nggak cabut-cabut tuh orang. Menurut gue one of the worst games of Mazraoui sih. Jujur. Ya itu bisa dibilang. Mas Karena Dalot juga dia- kayak jelek di 3 back. Enggak, dia ketabrak tiang nih kasihan. Lo gak ada yang lihat? Pas golnya Mitoma Oh iya. nabrak tiang nih. Cing kasihan sakitan nih. Ya Mas Rui one of his worst game ya. Everyone. Semua sih. Apalagi babak 2 Rim. Menurut gue secara fisik, secara mental, secara taktik kalah, over dominated by Brighton menurut gue. One shot on target dari penalti. Dan selalu di Old Trafford. Tahun lalu sama De Zerbi. Di Old Trafford. Kalahnya juga kalah di dominasi. Yes. Bingung gue. Iya. Kayak Brighton nih ada magis sedikit deh kalau ketemu MU. Cuman gue ngeliat di Brighton, game Brighton ngebuka gue sama suatu hal. Sangat dikit pure atlet di skuadnya MU. Atlet pure ya. Yang lo tau lah atlet banyak Iya, pemain iya. bola yang atlet yang mentok atletnya gitu, fisik, lari, stamina. Gue gak ngeliat itu di MU walaupun babak 1 menurut gue secara game ya lumayan MU, lumayan. Cuman itulah dari midfieldnya dimakan, Mainu Ugarte jujur ya menurut gue Dimakan Baleba semalam. wah Baleba, master class. Baleba. Dia mainin peran halfback ya. Gila tuh Baleba bisa Kayak Brighton Jadi selalu dia playing dapet nih. playmaker dari belakang. Gila. Itu gol yang keberapa tuh? Yang dia ke Mitoma. 3 Dia ke Mitoma, Mitoma 2. ke Minte. Pertama, ya. Gol pertama ya. Itu Baleba jago banget. Masa kita kalah? Nah itu bener juga. Nah tapi Amorim dia memaksakan untuk kita main long ball di awal. Di babak pertama lu udah tahu bener. Physicality kita nggak pas untuk melawan tim-tim. Kita nggak cocok. Tim kita adalah tim teknikal. Harusnya. Kita bermain menit-menit asik-asik oper-oper kan. Tapi kondisi teknikal otak kita nggak ada. Fisikal badan kita nggak ada. Mati aja nih tim menurut gua lama-lama. Gue bingung juga nih harus siapa Ulang ya. lagi. Bagus tuh. Apa? Nggak mau. Nah gue mau ngangkat Onana. Onana ini sama kayak pemain-pemain lain 24 jam sebelum game dia dikasih istirahat full. Sebelum game dia mandi bak air dingin buat recovery, ya kan? Dia dikasih kaos kaki, celana yang paling perfect untuk darahnya yang mengalir. Oh ini betul. Tahu nggak tuh? Ya kan naik mobil istri cantik tinggal di mansion. Tahu nggak tuh? Iya, Ajib ya. Ajib. Sebelum game dengerin lagu tiduran. Zen.
Minta difoto, diteriak-teriakin, Iya. masuk ditepungin tangan 60.000 orang. Iya, wallah. Tapi megang bola suruh nangkep. Nggak bisa. Gimana tuh? Dem? Itu tuh gak sih? Gue mending Mahdi yang main. Karena gue liat highlightnya Mahdi ya. Highlightnya Mahdi beda nih. Mending gue mending highlightnya Mahdi. Tapi fans MU gini, 1 game diangkat, 1 game di ini. Oh enggak, gue selalu bilang Coba minggu lalu Onana. Arte Baindir minggu lalu. Arte Baindir minggu yang lagi. kemudian. Minggu lalu lagi. Iya. Enggak, Lebay. kalau Onana menurut gua, Onana dan Altai itu tuh adalah kiper yang kita tuh harus berdoa sebelum main. Gue 50-50, capek. Mr. Iya, 50-50, 50-50. Iya. Nggak ngeh orangnya kalau menurut gue Onana. Orang nggak ngeh gitu. Nggak, orangnya suka aku lagi main gitu. De Gea juga dulu gitu kok. De Gea gue gak pernah ngatain. Buset blundernya. Gue gak pernah. Gue cinta Tapi itu. blunder kan? Cuma gue Sama cinta aja. itu sama itu kiper. MU itu butuh kiper yang certainty tiap game. Model-model kayak Vicario, model-model kayak Raya, Kinski. Anthony Kinski gitu. Berat. Iya, saya model-model yang seperti itu, kiper-kiper yang kayak begitu. Kalau misalnya kiper-kiper yang sekarang De Gea, Onana atau si siapa namanya? Baindir. Altai Baindir, si Bahlul itu nggak bisa. Jadi beli juga. Kiper Harus. ganti juga. Kiper 2 jual kan. Good luck Semua nih. buat. Good luck. Kok good luck, kita butuh 6 transfer window. Yang deserve to say siapa? Sebutin sekarang. Mas Zurwi, Lenioro, Maguire. Ugarte. Amat? Iya. Gak usah disebut. Nggak perlu. Messi. Zirkzee. Lisandro. Hah? Zirkzee. Kalau Zirkzee Hoylund gue udah mainnya ke hati, gue kasihan. Mereka tuh butuh, cuman kalau Zirkzee mau gue sekarang gini, semua sekarang main MU di starting 11 yang cabut dan perform di tim lainnya gue seneng. Gue bodo amat, gue gak peduli. Kecuali Nggak. JS. Hah? JS. Kalau itu kan sampai udah kecabut. Iya, sampai sekarang saya bencinya. Cuma kalau yang sekarang siapapun mau dia menang Ballon d'Or, mau dia apa, gue bakal seneng. Cuman lo gak cocok di tim ini, emang tim ini butuh pemain-pemain lain ternyata. Gak apa-apa, gue mending kita dari sekarang kita rumornya kebetulan tahu rumornya MU siapa yang mau dibeli? Tahu nggak? Embuemo. Saya juga nggak tahu makanya. Itu ya. Kita kok nggak beli siapa-siapa. Yang out gue tahu. Anthony mau ke Betis. Anthony ke Betis, Rashford ke Tanggapan lu gimana Dortmund. tuh? Rashford, apa? Tanggapan lo 2 Lord. Gue bete banget. Iya. Anthony cabut semua, gue bete banget. Tapi loan without obligation tuh. Alhamdulillah tuh. Jadi bisa balik lagi dia. Iya, dia belajar dulu, berguru dulu di sana. Nggak apa-apa, gue seneng kok. Gue mau open question Pak Basya. Bentar. Kita ke iklan dulu. Buler Gerombal Ultimate Live Reaction. Yang biasa live reaction 1 match, yang biasa live reaction 2-3 jam, nggak main. Kita di sini bakal live reaction 1 game week full. Kita tidak akan berhenti sampai game weeknya selesai. Di sini Anda akan menonton kita berdebat, Anda akan menonton kita main game, Anda akan menonton kita mukbang, kita nongkrong, saya tidur, saya ngorok, semuanya Anda akan tonton di sini. Anda akan menonton keanehan-anehan orang-orang yang biasanya Anda lihatnya di on cam doang. Kita akan melihat ini jatuhnya kayak off cam. Karena ini kamera tidak akan mati, semua akan terekam. Akhirnya seluruh dunia akan melihat. Anda akan tahu, kita bakal ada talent show. Anda akan melihat semuanya. Pokoknya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 itu adalah Gerombol Ultimate Live Reaction. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di-share semuanya. Nah itu dia, makanya stay tune weekend ini kita nonton Guler. Pertama kali di Indonesia ya. Kita live react semua game dalam 1 game week. Tadi apa mau ngomong apa dong? Ya gue mau ngangkat ini buat open question di komentar juga kalau bisa. Kalau performa MU terus berlanjut dan belum ada perkembangan dari Amorim, kapan kita bisa nunjuk tangan ke Amorim gitu? Soalnya kan untuk sekarang kayaknya dia masih dapat privilege, new manager privilege gitu. Kayak nggak boleh disentuh nih, orang suka cara, gue suka dia gimana dia ngebawa dirinya, Amrabat tuh komunikasinya. kena ininya, sama vibes. Gue dari sekarang udah nunjuk kan tapi. Oh iya. Dari Enggak, tapi sekarang kan secara masif kayak belum. Oh enggak, kalau secara masif gak bisa karena Yang gue kasihan juga dia diwarisin pemain yang ancur-ancur juga. ya Gitu. betul. Jadi nggak semuanya salah dia. Cuman sampai kapan gitu kan? Ada ekspektasi juga dengan pemain bapuk lo minimal mid table lah, kita nggak usah mid table lah atau nomor 8 gitu. Maksud kapan gitu? Masa lo ngasih berapa lama? Gue jujur di season ini gue udah nggak ngapa-ngapain. Season ini gue cuma berharap out of nowhere kita menang Europa League, out of nowhere kita menang FA Cup. Berarti lo berharap perkembangan kan dari Amorim? Oh iya, karena enggak. Bukan mengapa apa deh Amorim ancur-ancur. Soalnya kan jadi pertanyaan juga penilaian lo buat musim depan. Bukan, karena untuk menurut gue gini. Enggak, It's a mereka different- ini gue coba gue jawab ya. Boleh gak?
Sebentar nanggung. It's a different season, it's a different game di Premier League dan di kompetisi lain. Buat mereka kerjanya Amorim itu belum mulai di saat belum terjadi overhaul pemain. Dikasih uang. Bukan hanya uang, overhaul pemain. Mana yang dia mau buang belum dibuang, mana yang dia mau ambil belum diambil. Di saat momen itu belum ada, itu belum masuk ke dalam penilaian gitu. Tapi kayak misalnya kalau gue di posisi fans MU, dengan konteks yang ada, gue juga harus menilai Amorim. Ngerti nggak? Gimana dia bisa menggunakan atau week by weeknya gimana? Ya sekarang gini loh, lo harus lihat better. Cuman taktik dia emang ada flows-nya. Damn. Kalau jadi aman abad ya pakai bahasa Inggris ini. Enggak, ini udah lama, cuman kan gue dulu kecil di Bogor kan. Nah, terus sempat Singapura kan? Singapura sebentar. Enggak langsung di sini. Oh, salah. Iya. Nggak boleh komen nggak, guys? Lanjutin belum Ya. mulai. Belum mulai. Lagi Kita ngomongin apa sih? flows. Ada flows di mana dari fullbacknya, terus dia caranya tadi yang tadi gue bilang di awal, gimana center backnya bekerja, gimana kita ngelawan tim yang pressingnya bagus, itu tuh selalu kewalahan. Makanya kenapa Amorim bisa ngebantai City di Champions League? Why? Karena City bermainnya berbeda kalau di UCL. Permainan dia tuh berbeda, nggak permainan yang dimainin di Premier League. Itu dia makanya dia nggak pressingnya nggak, ngotot gitu udah nggak ada. Makanya gue bilang, bagian terbesar daripada transformasi Amorim ya itu perubahan dari 4 back ke 3 back itu bener-bener nggak semudah apa yang orang lihat. Itu susah banget. Susah banget. Nah, gue mau komen ya. Gue mungkin mau lebih spesifik ke statementnya yang dia bilang we are the worst Manchester United team maybe. iya Mat. Iya udah. In all of history. Nggak, menurut gue perbedaannya Amorim sama manajer-manajer lain sebelumnya pasca Ferguson adalah dia dari awal udah point blank ngerendahin diri, tahu diri kita ini tim jelek gitu. Kalau lu compare sama Ten Hag, Wigono maksudnya bakal ada alih-alihnya juga. Iya, bukan ada alih-alihnya. Enggak. Gue mau ngasih perbedaan Ten Hag Amorim bahkan sama sekelas kayak Ten Hag, Mourinho, Ole. Dia itu dari awal udah spesifik udah bilang emang tim gue jelek dan gue butuh bantuan gitu loh. Dia spesifik nunjuk ke board tim ini sampah loh. Tim ini butuh pergantian pemain gitu loh. Ini yang makanya gue respect sama Amorim di sini. Dia benar-benar dari awal udah jujur sama kondisinya. Tapi gue nggak sabar dengan youth project kita. Youth project akademi apa signing youth? Akademi kita. Atau signing youth? Akademi kita. Gila, akademi kita lagi bagus banget. Siapa? Cidobi Martin. 2 gol kemarin. Di U berapa? 19? U21. No, 18. Dan selain nggak ada yang bagus akademi orang tahu. Dan selain tahun terakhir cuma itu. Rashford, Cidobi Martin, Amir Ibrahimov, Hafiz Quran. Dan selain statementnya dia itu emang benar-benar kayak ngasih nunjuk ke board, dia juga nunjuk ke pemain. Kalau manajer-manajer lain tuh biasanya tuh dia bakal nge-protect pemain. Contoh Ainge. Dia posisi 15 sekarang dia bilang we are proud of our players kan. Kalau si Amorim dia bilang tinggian MU dibanding Tottenham ya. Iya. Demi apa sih? Coba. Jadi dia gak cuma nunjuk ke board, dia juga nunjuk ke pemain. Dan menurut gua itu langkah awal yang tepat dari Amorim. Tinggal gimana board harus bisa ngabulin apa yang dia mau. Harus apa menurut gue itu harus karena part of the project, part of the business Amorim ya itu. Kalau cuma narik Amorim doang ya lupain aja, nggak bakal pernah terjadi perubahan. Kita harus pecat set piece coach kita. Itu wajib. Itu set piece parah. Itu bawaan Amorim apa bukan Ten Hag? Enggak, Amorim. Oh. Oke guys, gitu aja untuk review game week 22. Nah, untuk game week 23 kita akan ada di Guler. Jangan lupa kita nonton rame-rame Grombol Ultimate Live Reaction. The first ever, yang pertama di Indonesia melakukan live reaction ke 1 game week 24 jam kali 2, 48 jam. Semua talent bakal ada di sana. Benar-benar semua talent bakal ada di sana. Jadi didukung, dipantau terus di semua akun sosmed kita, khususnya Instagram. Karena bakal banyak beritanya di Instagram tuh. Oke? Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.